Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Braga Banjarnegara. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dengan prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dengan NIM 200241220 dengan mata kuliah Kesehatan Olahraga dan dosen pengampu Bapak Eri Prayoto. Dalam video ini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran itu tentang wanita dalam berolahraga. Nah, untuk lebih dalam lagi kita menjelaskan tentang wanita dalam berolahraga, kita harus mengetahui dulu sih apa sih itu olahraga itu. Jadi olahraga ini merupakan sebuah bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan anggota tubuh yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk mencapai atau untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, kemudian ada kapasitas latihan pada wanita. Nah, tentu wanita dan laki-laki itu memiliki kapasitas latihan berbeda-beda, yaitu antara kelompok wanita pria terlatih dengan wanita pria yang tidak terlatih. Bila dikaji dari sudut fisiologis dalam Giri Wijoyo dan kawan-kawan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu diameter pada masa total serabut otot wanita dapat ditingkatkan dengan latihan yang sistematis. Namun tetapi tidak dapat menyamai kaum pria karena kadar testosteronnya relatif rendah dari kaum pria. Kemudian yang kedua, meningkatnya pada wanita menghasilkan perbaikan metabolisme lemak pada olahraga daya tahan, misalnya seperti maraton. Nah, lemak yang dihasilkan tubuh yang tinggi pada wanita itu sangat bermanfaat untuk daya apung dan sekaligus merupakan faktor penunjang keunggulan penampilan pernah menang jarak jauh ultra jauh. Nah, selanjutnya di sini ada partisipasi olahraga bagi kaum wanita. Jadi dalam dunia olahraga sudah seharusnya laki-laki dan wanita itu memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi, berprestasi dan mengikuti olahraga tersebut secara profesional. Namun masih ada orang yang menilai bahwa olahraga adalah suatu kegiatan yang maskulin, di mana hal tersebut identik dengan kaum laki-laki dan kaum perempuan di sini dirasa kurang cocok untuk berkecimpung dalam kegiatan olahraga tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa beranjaknya zaman, sekilas wanita dan kaum laki-laki itu tentu memiliki hak sama dalam berpartisipasi, berprestasi dan menekuni dunia olahraga tersebut. Jadi pada zaman dulu dan pada zaman sekarang itu sangat berbeda. Jadi pada zaman dulu memang kaum perempuan itu tidak banyak sekali yang kurang dalam dunia olahraga. Namun pada zaman sekarang antara wanita dan laki-laki sama saja, tidak ada perbedaannya. Jadi itu tergantung pada diri sendiri. Apakah seorang wanita ingin berolahraga atau hanya sekedar olahraga, atau ingin menunjukkan lebih profesional lagi seperti berprestasi atau lebih menjadi latihan dan menstruasi. Nah, menstruasi tentu selalu menjadi kendala bagi kaum wanita Indonesia untuk berolahraga, terutama lingkungan pendidikan jasmani. Keadaan tersebut sampai sekarang masih mempengaruhi sebagian wanita untuk berolahraga, terutama bagi kaum wanita yang pengetahuan olahraga dan kesehatannya yang minim. Namun bagi kaum wanita yang sudah aktif berolahraga, pengetahuan tentang olahraganya dan kesehatannya yang relatif baik, menstruasi sudah bukan menjadi kendala. Malah sebaliknya, kegiatan olahraga pada kaum wanita pada zaman sekarang justru merupakan salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat saat mereka menderita akibat haid karena berbagai gangguan perasaan tidak enak, kemudian sakit,
atau di penyakit dysmenorrhea, rasa tidak enak pada payudara dan kecemasan jadi berkurang. Kemudian selanjutnya di sini ada keterlibatan wanita itu dalam berolahraga, yang dimana terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama itu ada faktor internal. Jadi faktor internal ini dipengaruhi oleh keinginan yang berasal dari dalam diri wanita sendiri. Misalnya berolahraga hanya untuk memperoleh kesehatan dan kebugaran, melatih mental, mengembangkan sosial dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini dipengaruhi karena berasal dari luar diri wanita tersebut. Misalnya pengaruh dari media massa, adanya toko teladan, kemudian media, adanya gerakan wanita secara global, pengaruh teman, keluarga, dan lingkungan. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat berolahraga bagi kaum wanita. Jadi ya, yang pertama itu baik untuk kesehatan mental. Jadi perlu ketahui bahwa olahraga bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan stres. Ketika olahraga, Anda akan mengeluarkan yang namanya hormon endorfin, yang dimana hormon ini berperan sebagai dalam memperbaiki suasana hati. Jadi misalkan kita ini ada suatu masalah, hati kita itu banyak masalah, jadi dengan kita berolahraga itu akan mendapatkan yang namanya hormon endorfin. Jadi tadi kita jelaskan, jadi dengan mendapatkan hormon endorfin ini akan menjadikan dan memperbaiki suasana hati. Jadi dari yang hatinya tadi banyak masalah, kemudian hatinya menjadi lebih baik. Nah, kemudian di sini juga dapat mengurangi yang namanya rasa sakit secara alami. Kemudian yang kedua itu ada meningkatkannya daya ingat. Nah, jadi beberapa penelitian ini membuktikan bahwa bagian otak yang berfungsi mengontrol pikiran atau ingatan akan meningkat fungsi kerjanya. Jika seseorang rajin berolahraga, ketika Anda sedang melakukan aktivitas fisik, maka detak jantung itu akan meningkat, sehingga pengiriman aliran darah itu yang mengandung oksigen akan menjadi lebih lancar. Jadi kemudian yang ketiga itu baik untuk sistem reproduksi wanita. Jadi secara tidak langsung, wanita yang rutin berolahraga akan memiliki siklus menstruasi lebih lancar. Tak hanya itu, rutin berolahraga juga dapat mengurangi yang namanya berbagai gejala menstruasi. Kemudian yang keempat itu ada menjaga berat badan jadi lebih ideal. Dengan memiliki berat badan yang ideal adalah bukannya sebagai impian para wanita, kan? Besar wanita ini bisa Anda wujudkan dengan rutin berolahraga. Saat Anda rutin berolahraga, maka Anda akan merasa lebih lancar, kemudian lebih bugar dan terlihat sehat, yang mampu meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian yang kelima, membuat awet muda. Olahraga juga memiliki berbagai manfaat bagi kecantikan. Salah satunya membuat Anda lebih awet muda dan kulit lebih sehat. Nah, saat berolahraga, Anda akan mendapatkan nutrisi secara optimal karena pendarahan darah itu menjadi lebih lancar, sehingga sel kulit akan memperoleh oksigen dan nutrisi dengan baik. Dan yang keenam ini yaitu dapat menurunkan risiko kanker payudara. Jadi dengan kita rajin melakukan aktivitas fisik, yaitu dapat membantu wanita terhindar dari risiko penyakit kanker payudara. Nah, karena dengan berolahraga Anda dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Sistem imun yang kuat akan senantiasa membantu tubuh itu melawan radikal bebas. Jadi dapat merusak sel-sel tubuh dan tumbuh menjadi kanker. Nah, ini yang terakhir yaitu sangat baik sekali, yaitu untuk meningkatkan kualitas tidur. Jadi dengan rutinnya berolahraga adalah salah satu cara yang efektif
untuk kita dapat tidur nyenyak. Nah, apabila Anda memiliki jam tidur yang berantakan atau sering begadang, maka akan timbul berbagai masalah terkait penampilan yang sering diresahkan, yaitu seperti timbulnya jerawat, kemudian mata panda. Nah, selain itu, memiliki kualitas tidur yang baik, yaitu akan sangat berdampak positif untuk kesehatan kita secara menyeluruh. Nah, berikut ini adalah rekomendasi jenis olahraga yang cocok dilakukan bagi wanita. Yang pertama itu adalah jalan kaki. Jadi dengan berjalan kaki ini akan membantu meningkatkan sirkulasi darah, membantu penurunan berat badan, kemudian memperkuat otot, meningkatkan kualitas tidur, dan tentunya meningkatkan kapasitas paru-paru. Nah, kemudian yang kedua ini ada jogging. Jadi dengan kita jogging ini yaitu dapat meningkatkan kesehatan jantung dengan memompa darah ke jantung dan membuat jantung itu lebih kuat, sehingga kamu bisa menghindari berbagai penyakit jantung. Lalu dengan jogging juga dapat menjaga tekanan darah dan mengendalikan banyak glukosa darah serta kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bersepeda. Jadi dalam hal ini bersepeda ini sangat baik memberikan manfaat khusus bagi wanita yang tentunya dapat mengurangi tekanan sendi, kemudian mencegah risiko nyeri pada sendi, kemudian meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan emosional, dan membantu menurunkan berat badan serta mengurangi risiko obesitas. Kemudian yang keempat itu ada berenang. Jadi hampir semua orang ini mengetahui berolahraga berenang. Nah, apalagi untuk mereka yang menginginkan badan tinggi. Olahraga renang ini bisa kalian lakukan secara otodidak atau mengikuti kelas renang. Sebagai informasi, olahraga ini melibatkan banyak otot badan, terutama otot lengan dan kaki, sehingga bisa memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya yaitu dengan mengatur berat badan. Nah, yang terakhir ini adalah yoga. Jadi olahraga yoga ini adalah olahraga yang termasuk yang bisa dilakukan oleh semua kalangan, mulai dari orang tua, remaja, hingga oleh pria. Sekalipun olahraga yoga menjadi salah satu olahraga yang membuat pikiran manusia itu tetap positif, manfaatnya itu bisa untuk meredakan stres serta membantu memperoleh kedamaian batin dan jiwa. Mungkin hanya itu saja video yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton dan menyimak. Apabila ada kesalahan dari kata saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.